Sobat Fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi gelombang. Nah, kali ini untuk yang part pertama, saya akan menjelaskan mengenai besaran-besaran dasar pada gelombang. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke Sobat Fisika, pada materi gelombang ini nanti kita akan mempelajari apa aja sih? Nah, pada materi gelombang ini nanti kita akan belajar mengenai karakteristik gelombang, klasifikasi gelombang, besaran-besaran pada gelombang, dan juga gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke Sobat Fisika, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan karakteristik gelombang. Sobat Fisika, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat atau bisa didefinisikan sebagai rambatan energi. Adapun sifat-sifat atau karakteristik gelombang antara lain, yang pertama, gelombang dapat mengalami pematuran atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat mengalami perpaduan atau interferensi, dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi, dan lain-lain. Berikutnya, untuk klasifikasi gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang tali, dan lain-lain. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berikutnya, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian, berdasarkan amplitudenya, gelombang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo konstan atau tetap. Dan yang kedua ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tidak konstan atau tidak tetap. Nah Sobat Fisika, berikutnya kita akan membahas mengenai besaran-besaran dasar pada gelombang. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada amplitudo atau disimbolkan dengan huruf A besar, di mana amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Besaran berikutnya ada panjang gelombang yang disimbolkan dengan tanda lambda, di mana panjang gelombang atau lambda adalah panjang satu gelombang. Untuk gelombang transversal, besarnya lambda atau panjang satu gelombang yaitu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, besarnya lambda atau panjang satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Besaran berikutnya ada frekuensi, di mana frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik, atau secara matematis frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F itu merupakan frekuensi, N merupakan banyaknya gelombang, dan T merupakan waktu tempuhnya. Kemudian ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Secara matematis, periode dirumuskan T sama dengan T per N, di mana T besar itu merupakan periode. Nah, jika kita lihat ternyata frekuensi dan periode itu berkebalikan kan, di mana frekuensi itu dirumuskan N per T dan periode dirumuskan T per N. Jadi dapat kita simpulkan bahwa T itu sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Besaran berikutnya ada cepat rambat gelombang, yang
yang disimbolkan dengan huruf V kecil, di mana cepat rambat itu merupakan kecepatan gelombang dalam merambat. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T, di mana V itu merupakan cepat rambat gelombang, satuannya dalam meter per sekon. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam 30 sekon ada 10 gelombang laut yang melintas. Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan adalah 6 meter, tentukan frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, jadi dari soal ini diketahui dalam waktu T 30 sekon ada sebanyak N10 gelombang, di mana jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya gelombangnya seperti ini. Nah, jarak antara puncak dengan dasar yang berdekatan, ini jaraknya adalah 6 meter, maka frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambatnya adalah berapa? Nah, yang pertama untuk frekuensi dulu. Ingat tadi F sama dengan N per T, jadi nilainya adalah 10 per 30 atau sama dengan 1 per 3 Hz. Kemudian yang B, periodenya, ingat T sama dengan 1 per F atau T per N, jadi nilainya adalah 1 per 3 atau nilainya sama dengan 3 sekon. Kemudian untuk panjang gelombangnya, panjang gelombang yang dimaksud di sini adalah 1 lambda, nilainya berapa? Nah, di sini diketahui jarak terdekat, jarak antara puncak dan dasar yang berdekatan adalah 6 meter. Dari sini sampai sini ini kan merupakan cuma berapa nih? Setengah gelombang, ya kan? Atau 6 meter ini merupakan setengah lambda. Oh, jadi untuk lambdanya, kalau setengah lambda sama dengan 6 meter, berarti lambdanya sama dengan 12 meter. Kemudian yang D, cepat rambatnya, ingat V sama dengan lambda dikali F atau 12 dikali frekuensinya 1 per 3, jadi nilainya adalah 4 meter per sekon. Wah, cukup gampang kan? Ya. Oke Sobat Fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan besaran-besaran dasar pada gelombang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.